Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang tahu materi apa yang telah dibahas sebelumnya? Tidak. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang sholat wajib atau sholat fardu, dan yang kedua jamak sholat. Jadi hari ini kita akan membahas apa? Tidak tahu. Hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Apa itu sholat sunnah muakkad? Tidak tahu. Sholat sunnah muakkad ialah sholat sunnah yang selalu dikerjakan atau dikuatkan oleh Rasulullah. Nah, ada beberapa sholat sunnah yang hukumnya muakkad. Yang pertama yaitu Sholat duha, sholat sunnah duha, rawatib, sholat malam, tahiyatul masjid, dan sholat idain. sholat idain. Witir tidak termasuk sholat malam. Nah, sholat sunnah rawatib, ada yang tahu apa itu? Sholat sunnah apa? Tidak tahu. Sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, yang dimana pelaksanaannya sebelum atau sesudah mengerjakan sholat fardu. Paham? Nah, ada beberapa sholat sunnah rawatib. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Paham? Nah, jumlah rakaatnya 2. Yang selanjutnya yaitu sholat malam. Apa itu sholat malam? Sholat yang dikerjakan di malam pada waktu malam hari. Betul, sholat dikerjakan pada waktu malam hari setelah dilaksanakannya sholat isya, yang dimana sholat malam terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sholat tarawih, Sholat witir, dan sholat tahajud. Nah, sholat tarawih, sudah pernah kan melaksanakan sholat tarawih? Nah, apa sholat tarawih itu? Sholat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Betul. Sholat tarawih ialah sholat yang dikerjakan pada bulan Ramadan setelah dikerjakannya sholat isya. Berapa jumlahnya? Rakaatnya? 22. Bukan. Jumlahnya menurut beberapa pendapat, yaitu yang pertama ada 8. Menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat Rasulullah sholat pada malam atau bukan malam bulan Ramadan mengerjakan 13 rakaat sholat malam, yang dimana jika pada bulan Ramadan mengerjakan 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Paham? Dan pendapat yang kedua yaitu 20 rakaat, yaitu menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Umar bin Khattab. Dan yang ketiga yaitu 36 rakaat, yaitu menurut mazhab Imam Maliki. Paham? Baiklah, yang selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid.
Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat yang dikerjakan atau dilakukan setelah masuk masjid. Yang dimana di sini untuk memakmurkan masjid. Jumlah rakaatnya yaitu minimal 2 rakaat, maksimal semampunya. Paham? Yang selanjutnya yaitu sholat sunnah. Tahajud sudah termasuk sholat sunnah malam. Ya, tadi sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud itu kapan waktu pengerjaannya? Setelah isya, setelah tidur. Ya, dikerjakan setelah sholat isya, tetapi lebih baik saat bangun tidur tengah malam. Dan waktu yang paling baik ialah setelah 3 malam atau menjelang subuh. Jumlah rakaatnya ada berapa? 2. Minimal 2 rakaat dan maksimal sesuai kemampuan. Nah, yang selanjutnya yaitu sholat sunnah idain. Yang termasuk sholat sunnah idain yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dimana sholat sunnah Idul Fitri itu berjumlah 2 rakaat, yang dimana pada rakaat pertama membacakan 7 takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Paham? Yang selanjutnya sholat sunnah duha. Apa itu sholat sunnah duha? Tidak tahu. Sholat sunnah yang dikerjakan. Nah, mas belum. Nah, sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari dari mulai jam 7 sampai jam 11. Namun tiap daerah itu berbeda-beda melihat dari matahari juga. Jumlah rakaatnya ada berapa? 2. Betul. Minimal 2. Maksimal semampunya. Gimana niat sholat duha? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan duha rakataini ila kiblati adaan lillahi ta'ala. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lagi. Usolli sunatan duha rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Paham? Ada yang ingin tanyakan sebelum melanjutkan ke materi sholat sunnah ghairu muakkad? Tidak. Baik, dilanjut. Yang pembahasan kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad, yang dimana sholat sunnah ini yang kadang-kadang dilakukan dan kadang-kadang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan macam-macam dari sholat sunnah ghairu muakkad ini. Yang pertama, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, sholat sunnah gerhana, sholat sunnah minta hujan, sholat sunnah minta hujan, Sholat sunnah istikharah. dan sholat sunnah istikharah. Pinter. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad.
yang dimana hampir sama dengan yang muakkad tadi, cuma ini yang ghairu muakkad, yang dimana sholat sunnah rawatib ghairu muakkad hampir sama dengan sholat sunnah rawatib muakkad, yang dimana di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Paham? Nah, yang selanjutnya yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana itu apa? Sholat yang dilakukan apabila terjadinya gerhana. Betul, sholat yang dilakukan apabila terjadinya gerhana. Sholat ini terbagi menjadi 2. Sholat gerhana Yang pertama, matahari, gerhana matahari, dan yang kedua gerhana gerhana bulan. bulan. Dan pelaksanaannya di tengah lapang. Paham? Nah, yang berikutnya yaitu sholat sunnah istikharah. Apa itu sholat sunnah istikharah? Tidak tahu. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah dilaksanakannya sholat isya dan dilakukan sebelum tidur. Tujuan dilaksanakannya sholat ini ialah untuk mendapat petunjuk atau pilihan terbaik dari Allah saat berada dalam dua pilihan yang membingungkan, dan petunjuk ini akan datang melalui mimpi. Tetapi jika tidak datang dalam mimpi pada saat pelaksanaan pertama sholat istikharah, maka lakukan secara berulang-ulang setiap malamnya sampai dapat petunjuk dari Allah. Paham? Dan yang terakhir ialah sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat sunnah istisqa? Sholat sunnah minta hujan. Betul, sholat sunnah minta hujan, yang dimana sholat sunnah istisqa ini dilakukan pada musim kemarau berkepanjangan dan dilakukan juga di tengah lapangan. Paham? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah paham semua? Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu hikmah melaksanakan sholat sunnah. Ada yang tahu apa hikmahnya? Baik, yang sudah kita ketahui bahwa hukum melaksanakan sholat sunnah itu ada 2, dan sholat sunnah itu merupakan anjuran. Bagi yang melaksanakan akan mendapat pahala, dan tidak melakukan juga tidak berdosa. Nah, orang yang melakukan sholat sunnah ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Sholat sunnah ini berguna untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat sunnah, dalam sholat fardu. Contohnya seperti sholat sunnah rawatib. Yang selanjutnya, bagi orang yang sering melakukan sholat sunnah akan diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang muttaqin yang akan mendapatkan ketentraman jiwa dan batin. Yang selanjutnya, apa hikmah atau keutamaan melaksanakan sholat duha? Tidak tahu. Keutamaannya ialah sebagai pengganti dari kebaikan yang tidak dapat dikerjakan. Paham? Dan sholat sunnah duha ini juga dapat
melapangkan serta membarokahi rizki. Paham? Baiklah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah. Kalau begitu ibu yang akan menanyakan. Apa itu salat sunnah muakkad? Jika Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. betul, salat sunnah muakkad ialah salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Selanjutnya, berapa jumlah rakaat salat duha? Zio. 2. Selanjutnya, Ikhwan. Allah. Macam-macam dari salat sunnah ghairu muakkad. Salat sunnah rawatib khairu muakkad. Muakkad. Salat gerhana. Bagaimana? Salat istisqa. Istisqa. Salat istighraq. Istikharah. Betul. Sudah paham? Dah. Baiklah. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Dah. Baik, sebelum menutup materi pada hari ini, ada kalau baiknya kita melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, ibu mohon ampun, ibu mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.